Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ya melalui via Zoom meeting. Tadi sudah Ibu buka melalui WhatsApp group. Karena memang keadaan kita masih pandemi, diharuskan untuk belajar daring. Jadi Ibu usahakan untuk belajar secara tatap muka, tetapi secara virtual. Tapi tetap semangat ya. Semangat, Bu. Iya, Bu. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan tentu. Baik, pada minggu lalu kita sudah belajar terkait identifikasi teks eksplanasi dan juga cara meringkas teks eksplanasi. Dan minggu ini atau hari ini kita akan belajar terkait struktur dan juga kebahasaan teks eksplanasi. Begitu. Dan harapannya pada pertemuan kali ini kalian bisa menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan sedikit nih terkait teks eksplanasi. Tadi malam Ibu sudah kirim ya materinya di Google Classroom, sudah dipelajari? Sudah, Bu. Ya, Bu. Pada pinter-pinter semua ya, sudah belajar terkait teks eksplanasi ini. Oke, sebenarnya teks eksplanasi ini berisi tentang apa sih? Ada yang tahu? Bu. Ya, silakan Mbak Meida. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang sebuah fenomena, Bu. Ya, baik. Benar sekali. Teks eksplanasi menceritakan sebuah fenomena. Ada yang mau melengkapi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Aisyah. Menurut saya, teks eksplanasi yaitu teks yang menceritakan peristiwa secara faktual. Ya, benar sekali. Jawaban keduanya sudah sangat tepat. Ibu tambahkan ya. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan hal tersebut berupa fakta yang berisi informasi untuk disampaikan kepada pembacanya. Jadi teks eksplanasi ini tidak boleh dikarang dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Jadi harus memang benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, udah masih pada ingat ternyata. Nah, sebelum Ibu masuk ke struktur nih, terkait fenomena alam, fenomena sosial dan budaya. Mungkin ada yang pernah merasakan atau pernah melihat fenomena alam atau sosial atau budaya mungkin? Silakan Mbak Aisyah, mungkin pernah? Iya, Bu. Saya pernah melihat kejadian banjir di daerah tempat tinggal saya. Iya, fenomena banjir memang sering terjadi ya jika di daerah-daerah yang memang sering terkena banjir. Nah, itu termasuk fenomena alam yang terjadi di Indonesia yang memang kita alami. Artinya, teks eksplanasi ini yang kita pelajari ternyata berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan kita di kehidupan nyata yang ternyata memang benar-benar terjadi. Jadi banjir itu kan memang benar-benar terjadi. Nah, itu termasuk teks eksplanasi, begitu. Baik, Ibu akan share terlebih dahulu ya terkait slide atau salindia yang sudah Ibu siapkan. Baik, anak-anak, ini Ibu sudah siapkan salindia terkait teks eksplanasi. Nah, sebelumnya Ibu mau menunjukkan terlebih dahulu gambar terkait sebuah fenomena. Nah, sudah terlihat ya? Sudah. Fenomena apa sih ini? Pada gambar ini tuh fenomena apa? Ada yang tahu? Banjir, Bu. Ya, banjir. Banjir, Bu. Ya, benar. Apa sih sebab terjadinya banjir itu? Ada yang tahu? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di kali. Ya, membuang sampah di kali. Ada lagi yang tahu? Ya. Oke, kemudian Dan deras. Kemudian bagaimana sih pendapat kalian ketika kalian melihat fenomena ini? Coba Mbak Meida, bagaimana pendapatnya? Sebenarnya sangat menyedihkan ya, Bu. Menyedihkan ya? Ya, banjir gitu loh. Aktivitas terganggu, terus juga pasti
beberapa aktivitas juga harus terpaksa berhenti karena adanya banjir. Ya, jawabannya sangat tepat sekali ya. Menurut Mbak Maida, melihat banjir ini, dia merasa aktivitas itu sangat terganggu. Dia juga merasa banjir ini sangat menyedihkan karena memang bencana alam yang terjadi di daratan yang seharusnya tidak harus digenangi oleh air sebanyak itu, begitu ya. Oke. Kemudian langsung saja Ibu masuk ke struktur teks eksplanasi. Seperti yang sudah Ibu kirimkan materinya di Google Classroom, struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini mengidentifikasi terkait latar belakang suatu fenomena yang akan diterangkan. Misal saja tadi banjir ya contohnya. Nah, tadi ada yang menjawab banjir itu apa sih sebenarnya? Banjir itu memang genangan air yang menggenangi daratan dan itu bisa dijabarkan. Nah, itu termasuk di struktur identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua ada proses kejadian. Proses kejadian ini merupakan inti dari struktur teks eksplanasi. Jadi, Ibu tekankan sekali lagi, proses kejadian ini merupakan inti dari struktur teks eksplanasi. Dan proses kejadian ini berisi terkait perincian atau detail dari proses kejadian adanya fenomena tersebut. Dan pola untuk menyusunnya itu bisa dilakukan secara pola kausalitas atau juga bisa dengan pola kronologis. Dan yang terakhir ada ulasan. Ulasan ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi tadi sudah memaparkan terkait identifikasi fenomena, proses kejadian. Nah, komentarnya atau pendapatnya itu berada di struktur terakhir, yaitu ulasan. Begitu. Nah, contohnya gimana sih Bu ulasan itu? Misalnya ada yang tanya seperti itu ya. Nah, seperti tadi Mbak Maida jawab, ketika melihat fenomena banjir, dia menjawab menyedihkan, kemudian aktivitas terganggu. Nah, itu menurut Mbak Maida komentarnya seperti itu. Jadi teks ulasan memang berupa komentar sesuai dengan fenomena yang ada dan itu memang sifatnya individual. Jadi mungkin individu satu dengan yang lainnya itu komentarnya berbeda, asal tetap sama sesuai dengan fenomena yang dibaca tadi, begitu. Nah, ini sudah Ibu siapkan juga contoh penggunaan struktur teks eksplanasi. Nah, ini sudah ada 3 ya, seperti tadi. Di sini Ibu sudah menuliskan terkait teks eksplanasi kemiskinan. Jadi, identifikasi fenomena tadi berupa apa? Latar belakang terjadinya fenomena ya. Nah, ini diceritakan. Kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini menceritakan kemiskinan itu apa sih? Nah, itu di bagian identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua ada proses kejadian. Tadi yang sudah Ibu bilang ya, ini merupakan inti dari struktur teks eksplanasi atau teks eksplanasi. Nah, ini dijelaskan sebab akibat terjadinya kemiskinan. Nah, ini bisa terlihat. Struktur sosial perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Misal, perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan. Nah, itu sebab terjadinya kemiskinan. Akhirnya apa? Kalau ada orang yang sifatnya seperti itu, konsumtif, kemudian gengsi, dan lain sebagainya, akhirnya dia lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhannya. Akibatnya, dia merasakan kemiskinan. Nah, begitu. Sebab akibatnya itu diceritakan pada proses kejadian. Kemudian yang terakhir adalah ulasan. Di sini penulis menuliskan, seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Jadi menurut penulis ini terkait teks eksplanasi kemiskinan, jika kita bersyukur, kita tidak akan merasakan atau mengalami kemiskinan tersebut. Nah, ini yang sudah Ibu bilang tadi, ulasan itu bergantung pribadi masing-masing atau komentar masing-masing. Yang penting berkaitan dengan teks yang memang dibaca atau ditulis. Oke, Ibu lanjutkan dulu ya, terkait kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini kaidahnya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada konjungsi kronologis, yang ketiga ada kata benda jenis fenomena,
Yang keempat ada kata teknis. Konjungsi kausalitas ini seperti tadi ya, berisi sebab akibat. Contoh katanya pun bisa berupa sebab, karena, oleh, sebab itu, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi kronologis. Ini seperti urutan suatu peristiwa. Jadi contoh katanya seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ini mungkin kalian sedikit asing ya, tentang kata benda, jenis, fenomena. Sebenarnya sama saja sih, cuman jenisnya itu berupa fenomena. Seperti banjir, kemudian gempa bumi, kemudian tanah longsor, seperti itu. Dan yang terakhir ada kata teknis. Kata teknis ini mungkin juga asing ya bagi teman-teman. Nah, kata teknis ini Ibu contohkan seperti internet, arus lalu lintas, operasi, pemerintah, dan lain sebagainya. Kenapa sih kok contohnya ini? Nah, kata teknis itu seperti kata ilmiahnya. Jadi, misal kata teknis dari pendidikan atau kata ilmiah dari pendidikan itu adalah misalnya perangkat pembelajaran, misalnya kurikulum. Nah, seperti itu. Misal kata teknis dari kebakaran hutan atau tanah longsor. Nah, itu kata teknis atau kata ilmiahnya bisa saja reboisasi, penggundulan hutan. Nah, seperti itu. Paham ya? Untuk lebih jelasnya, ini Ibu sudah terapkan di contohnya. Contoh penggunaan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ini sudah Ibu beri warna ya, sudah jelas. Yang warna kuning ini konjungsi kronologis. Nah, ini contohnya. Di sini menggunakan pada akhirnya. Kemudian menggunakan pula mulai sekarang. Ini termasuk konjungsi kronologis karena menceritakan peristiwa. Kemudian yang kedua ada konjungsi kausalitas. Ini yang sudah Ibu beri warna juga. Tadi berupa sebab akibat ya. Nah, seperti di sini. Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Sebab ini termasuk konjungsi kausalitas. Kemudian oleh karena itu masuk pada konjungsi kausalitas. Kemudian ada kata sehingga. Sehingga masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Nah, sehingga ini kan seperti akibat ya. Nah, ini masuk konjungsi kausalitas. Kemudian yang ketiga ada kata benda, jenis, fenomena. Yang seperti Ibu sampaikan tadi, kata benda tapi jenisnya itu fenomena. Nah, di sini kemiskinan. Gitu. Kemudian ada kata teknis. Jadi kata teknis adalah kata ilmiah. Kata ilmiah dari kemiskinan itu apa sih? Nah, di sini menggunakan kata teknis perilaku konsumtif. Kemudian menggunakan kata teknis gengsi di sini ya. Oke, sudah paham ya? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang belum paham mungkin? Atau sudah paham semua? Sudah. Sudah. Mbak Gisa sudah ya? Coba yang Sudah, lainnya Bu. mungkin kita tunggu dulu ya. Mbak Meida mungkin? Belum? Tidak, Bu, sudah paham. Sudah paham. Oke. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Mbak Aisyah. Begini, Bu. Untuk struktur ulasan yang berupa komentar berarti terserah kita ya, Bu? Oh iya, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya. Kita beri apresiasi. Ya, Mbak Aisyah, Ibu buka lagi ya. Tadi yang ditanyakan adalah ulasan itu berarti sebuah komentar. Artinya itu terserah kita ya, Bu. Bebas ya. Iya, memang bebas, terserah kita. Komentar itu kan bebas. Tapi syaratnya harus sesuai dengan fenomena yang memang terjadi. Atau fenomena yang sedang ditulis atau dibaca. Misal Mbak Aisyah tadi itu membaca atau menulis sebuah teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Nah, ulasannya pun harus berkaitan dengan tanah longsor. Tidak boleh ulasannya atau komentarnya itu berkaitan dengan banjir. Itu kan tidak sesuai. Begitu. Sudah paham, Mbak Aisyah? Sudah, Bu. Ya, baik, jika sudah paham, sudah selesai ya ternyata. Sudah, Ibu rasa kalian juga sudah paham materi yang Ibu sampaikan dan memang sebelumnya kalian sudah mempelajari
melalui materi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita lanjut di Google Classroom ya. Berarti kita lanjut di Google Classroom, nanti Ibu minta kalian untuk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompoknya nanti urut absen ya. Jadi urut absen 1, 2, 3, 4 itu satu kelompok. Nah, nanti Ibu sudah kirimkan lembar kerja dan juga teks eksplanasi. Nanti silakan kalian unduh, kalian baca, kemudian kalian silakan berkelompok, bisa melalui WhatsApp group atau melalui video call, begitu ya. Nanti hasilnya silakan dikirim di Google Classroom, terus nanti kita bahas dan diskusikan bersama-sama di Google Classroom, begitu ya. Jadi untuk pertemuan di Zoom ini Ibu akhiri, nanti kita lanjutkan di Google Classroom. Begitu, sudah paham? Ya, Bu. Baik, Sudah, oke. Bu. Ya. Selamat mengerjakan ya. Baik, Bu. Akhiri pertemuan di Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi